Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya akan menyampaikan materi tentang troubleshooting jaringan dan pada kesempatan kali ini langsung saja materi yang akan dibahas adalah traceroute. Traceroute ya. Jadi ini perintahnya adalah tracer T gitu. Tracer T atau trace route-nya disingkat RT gitu. Nah, eh, di sini ini merupakan singkatan dari trace route ya, yakni tool untuk menampilkan jalur routing atau menampilkan jalur atau routing perjalanan paket komunikasi antara komputer kita dengan komputer server lain. Tool ini akan menampilkan jumlah hop atau router ya. Hop itu router gitu aja kalau cara gampangnya yang dilalui ketika menuju server target. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Nggak paham, bingung. Jadi nggak usah bingung karena emang ini tujuannya kalian belajar. Dari yang awalnya nggak paham jadi paham. Harapannya adalah itu. Oke? Sebelum lanjut, saya pengen kalian fokus ke bagian ini yang saya kasih uh, highlight kuning ya. Trace route adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ya, itu tadi udah dijelasin gitu. Ini dilakukan dengan mengirimkan pesan ICMP. Jadi, traceroute itu menggunakan protokol ICMP. Ingat-ingat itu, jadi protokolnya bukan yang sering kalian dengar UDP atau apalagi ya HTTP, HTTPS itu kan protokol-protokol macam-macam itu ya, ada FTP, terus banyak banget gitu. Nah, yang di sini yang dipakai adalah ICMP, Internet Control Message Protocol. Jadi traceroute itu menggunakan protokol dari ICMP gitu buat ngirim pesan. Sama seperti apa di materi sebelumnya yang udah saya jelasin. Ya, kalau misal kalian belajar atau masih ingat atau kalian paham, pastinya tahu yaitu materi ping. Jadi ping itu mengirimkan pesan pakai protokol ICMP tentunya ya. Nah, caranya gimana? Maksudnya gimana? Kita buka Cisco paket tracer kita. Jadi ya saya sih yang punya gitu. Tapi ya ini kan buat kalian dan ini buat saya juga. Jadi kita aja ya. Oke di sini saya saya mau ngasih lihat. Jadi si ini dulu aja yang gampang ya. Traceroute atau coba saya translate dulu trace dari kata trace ya, traceroute itu trace. Jadi ini jejak atau bekas atau tanda gitu. Jadi buat tahu aja jejaknya gitu. Nah, di sini PC0 PC0 itu ada di sini kan. PC0 ini terhubung ke HP ya, ke HP, ke HP. IP-nya ada di ini di sini ya. Ini saya pakai DHCP ya. Coba kita trace route magnifier aja biar kelihatan. Saya nggak nginstal buat nge-zoom sih. Harusnya saya nginstal tapi udah lama sih. Kemarin habis diinstal ulang sama siswa ya buat lomba. Oke, lanjut aja 103. Oh, saya lupa menambahkan kata trace route. Ya, ini saya mau ngecek dari PC tadi, PC 0 pengen terhubung ke ini ke apa ke HP Huawei. Ini kan masih satu jaringan LAN ya, masih lokal banget. Dan ini saya pengen ngecek dia itu lewatnya mana aja gitu. Ya langsung terhubung uh, karena ini langsung terhubung ya. Jadi dia itu dari sini ke switch langsung ke sini karena masih satu apa namanya satu subnet gitu. Jadi dia nggak ngelewatin router. Jadi nggak harus dirutekan pakai datanya. Tapi beda cerita kalau misal kita mau
ngecek apakah kita udah terhubung ke router gabus ya, di gabus yang ada di sini GI40 ya. Coba GI40 IP-nya berapa, kita buka saja. Gigabit interface ini 40, IP-nya udah saya kopas ya. Jadi nanti harusnya ya sebelum terhubung ke situ, kalau misal saya ngepingnya dari pelanggan B lah sekarang, dari sini smartphone ini, smartphone yang ada di sini nanti terhubung ke sini dan ke sini, ini ya, routernya lewat router ini, paket datanya nanti, ini IP-nya nanti berapa, kemudian dari sini dilanjutkan lagi menuju ke router selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada di internet ya. Internet, kemudian masuk ke Telkom cluster area 1 ya, di sini. Kemudian yang tadi di sini loh ya. Saya kasih lihat lagi di sini loh. Nah, kemudian saya masuk ke situ. Dan di area ini bisa kalian lihat tadi terhubung ke gembong. Saya salah. Ke gembong sini. Ke gembong. Nanti gembong harusnya dia terhubung ke router ini yang IP-nya ada di sini ya. Nanti berapa? Kemudian dia lanjut ke sini baru ke sini atau dia ke sini baru ke sini. Kita coba cek jejaknya nanti lewatnya gimana gitu. Ini saya pakai routing dinamis, pakai OSPF kalau nggak salah. Jadi coba kita ping dari sini ya. Bukan ping, maaf. Saya salah. Bukan ping, tapi kita coba trace route ke tadi, ke router yang ada di gabus ya. Kita coba cek. Jadi, untuk terhubung ke router gabus, HP ini harus terhubung dulu ke ini jejaknya ya, dia lewat ke router ini, router pelanggan B yang ada di sini tadi. Kemudian nanti ke router setelahnya ada di IP ini gitu ya. Kita coba cek nanti apakah benar. Maaf ya kalau misal sebelah berisik karena ya mau gimana lagi, medianya seadanya. Jadi apakah nanti benar IP-nya itu yang dilewatin sama persis seperti ini gitu. Sekarang kita coba cek nanti, kemudian router yang ketiga ada ini, baru keempat ada ini baru sampai ya, sampai ke tujuan. Jadi lewatnya ini gitu. Dan ini ngelewatin 4 router untuk sampai ke tujuan. Gitu ya, kita coba cek bener nggak sih gitu. Yang pertama, ini ada router pelanggan B karena tadi kan kita itu dari sini terhubung ke access point, baru ke router B. Kita coba cek ini pakai berapa ya, gigabit 00 ya, 00 itu ada di IP berapa, ini 1.254. Bener nggak sih di ini, saya close Xiaomi ya yang ini. Nah ini 1.254, bener ya, yang pertama dia lewatnya sini, kemudian dia masuk ke internet ya, dari pelanggan sini diteruskan lewat switch-nya si Telkom masuk ke internet. Nah ini udah ganti keman ya, karena ini satu kota. Jadi satu kota, nanti saya nggak tahu di Pati itu ada Gembong, ada Gabus, ada yang lain-lain lah. Ini masih satu kota, jadi ini saya anggap ini jaringan privat juga, tapi ini jaringannya udah MAN, udah lebih besar ya. Jadi ini termasuk yang ada di sini, yang di Gembong, Gabus ini ikutnya MAN ya, karena satu kota. Ya satu kota itu gimana sih? Ya silakan nanti di browsing metropolitan ya, segede apa gitu. Oke, selanjutnya tadi di sini tadi lewatnya habis itu berapa? 172.16.1.254. Kita coba cek ya di Gembong. Gembong bener ya. Gembong itu yang atas GI30 ya. Ya benar GI30. Jadi GI30 itu ada di 172.16.1.254
254 sama nggak sih? Jadi dia itu lewat sini gitu. Pas mau terhubung mana sih? Iya ini ya di Cisco. Nah, dia lewat sini pas mau nyari routingnya itu gitu. Baru nanti setelahnya kita lewat ke 202.74.238. Nah, ini saya nggak tahu karena saya pakai routing dinamis. Jadi ini otomatis kita coba cek dulu ini ke sini, ke atas sini atau ke sini. Kita coba cek kayaknya kok ke bawah ya. 5.0 coba ya. 5.0 itu bukan. Ini 5 tadi berapa? 10 ya. Berarti atas. Harusnya atas ini. Untuk yang atas ini GI 6/0 ya. Port 6/0. Kita coba cek. Dan ya, ini IP-nya adalah 202.74.238.10. Itu adalah IP-nya si ini gitu. Si router pusat Pati baru nanti sampai ke jadi lewat sini ke sini baru ke sini GI 40. Kita coba cek GI 40. GI 40 adalah IP yang kita cari. Kan benar ya. Magnifiernya malah saya close. Ya, ini ya, benar ya yang GI 40 punya si router gabus ya. Bisa kalian lihat router gabus di sini. Ini router gabus dan ini ada gigabit internet 4/0, IP-nya adalah ini. Dan sekarang sama nggak sih di sini? Di sini ya. Dan ya sama gitu. Sama. Lah, inilah namanya perjalanan routingnya tadi, perjalanan paket data kita dari komputer yang kita pakai buat ngecek sampai ke server tujuan yang mau dicek kemana gitu. Nah, kalau misalkan dari pelanggan B tadi bukan ke sini, tapi trace route-nya ngecek, kita coba cari jejaknya untuk menuju ke Google ya, trace route ke google.com. Yang dilewatin mana aja sih gitu. Nah, lewatnya ada di sini, masih mencari. Dan ini ngelewatin 8, ngelewatin 7 sih. Sebenarnya 7 router yang terakhir ini sampai ke tujuannya. Nah, ini lewatnya mana aja kalau misal dijabarin sih. Kalau misal dijabarin ya, tadi dari mana tadi? Dari sini, dari pelanggan B, lewat switch yang punyanya Telkom yang di Pati Kota ya, atau di Gembong sih sebenarnya ini masuk ke internet. Nah, yang ke internet ini ternyata kita itu pakai jaringannya si Telkom yang ada di area 1 dan terhubung ke router Gembong yang ada di sini. Baru router Gembong itu dilanjutkan terhubung ke router pusat Pati yang ada di pusatnya Pati, Telkom pusatnya. Baru nanti si pusatnya itu diteruskan dia mencari IP itu nggak ada kan di areanya situ dan dikasih tahu sama seperti penunjuk jalan gitu loh. Ini kegunaan rutenya dia mencari jalannya itu lewat mana dan ternyata lewat Kudus, harus lewat Kudus gitu. Ini Semarangnya kebetulan saya belum sempat bikin jadi nggak cukup waktunya. Bentar ini udah berapa menit? Udah 14. Jadi lebih cepat ya, saya cepetin dikit. Jadi di area Kudus ini kita coba cek Kudus itu ada satu ya, ini saya pakai BGP di sini Border Gateway Protocol. Kenapa saya pakai itu? Jadi ini aturan routing yang saya pakainya BGP. Jenis routingnya ya BGP. Ini saya pakai routing dinamis. Jadi dari sini nanti dicari di sini kan nggak ada dikasih tahu bahwa adanya itu lanjut lagi ke Telkomsel sini yang ada di Jakarta. Ya udah dia ke areanya si Telkomsel dan ini diinget-inget ya ini kan di Pati ini sebenarnya saya udah bikin ini kenapa seperti ini saya klasterkan karena di sini ini ada satu daerah otonom atau daerah kekuasaannya si admin jaringan dari
Telkom Pati ini ya, yang sebelah sini. Ini adalah daerah kekuasaan atau daerah otonom dari admin jaringan yang ada di Telkom Pati. Kalau yang ini daerah kekuasaan atau daerah otonom yang ada di Telkom Kudus gitu. Nah, ini kan yang ada di sini adalah satu jaringan kekuasaan ya. Ini dinamain kalau dalam bahasa Inggris autonomous system. Jadi yang sering disebut autonomous system itu maksudnya ya ini ya, karena dia itu apa namanya satu area kekuasaan yang konflik ini biar nanti apa terhubung ke daerahnya ini itu butuh karena kan gimana ya kadang ngerouting itu merutekan pakai data ada yang dinamis ada yang statis masing-masing orang beda gitu dan yang tahu kan cuman adminnya aja nanti kalau misal si admin ini Telkom area Pati tiba-tiba utak-atik di area Kudus kan ya yang pertama jadi kendala yang di Pati bingung saya kok tiba-tiba pegang ini gitu. Nah, gitu. Terus juga nanti kalau ada masalah malah tambah ribet. Makanya dibikinlah uh, area ya, area apa namanya? uh, Otonom atau kekuasaan, autonomous system gitu. Nah, tadi lanjut ya. Tadi kan ceritanya dari Kudus ke Telkomsel. Baru nanti dilanjutkan ke luar negeri. Ke luar negeri ternyata si Google itu kita tanya dulu ke DNS server. Kebetulan DNS servernya ada di Singapura sini. Nah, di Singapura itu ada kita terhubung ke sini dulu, ke sini dulu. Baru diteruskan ke sini dan sebelum kita bisa membuka Google ya, sebenarnya kita itu harus tanya dulu. Tanya sama si DNS. Google itu ada di IP mana? Sebenarnya gitu. Baru nanti dirutekan kita ke arah eh, google.com ada di sini gitu. Jadi ini perjalanan paket data. Sebenarnya seperti itu. Dan kenapa ini saya bikin materinya lama karena saya harus konfig semuanya dari awal ya. Ini ada banyak banget daerah otonomnya dan saya kebetulan menaruh apa namanya ini ada Amerika ya autonomous sistemnya saya kasih di 300 gitu kalau ini autonomous sistemnya atau daerah kekuasaannya saya kasih di 100 ini 200 biar beda aja gitu loh ini kekuasaannya si A, si B. Nah, tapi bedanya di sini pakai angka. Ini angka 100 buat Singapura, 200 buat Cina, Eropa 500 dan seterusnya gitu. Nah, di Amerika sini sebenarnya saya udah ada juga. Nah, server Facebooknya di sini. Jadi perjalanannya kalau ke Facebook ya dari sini ke sini ke sini gitu. Nah, semuanya bisa dilihat lewat Traceroute. Ini buat ya saya bikin Facebook jadi saya pengen kasih lihat kalau saya buka Facebook juga sih. Kalau Google kan udah di awal ya facebook.com bisa nggak? Nah, di sini tampil facebook.com gitu. Kalau Google ya sama aja gitu. Nah, kalau misalnya kenapa saya nyontohinnya banyak yang dari Cisco yang khusus ini karena kalau saya pakai yang di Windows ya ini alasan kenapa saya bikinnya lama karena kalau di Windows saya pakai Traceroute ya ini Traceroute google.com itu setelah saya Traceroute ya dan ternyata nggak bisa ini paling bisa satu dua terus nggak bisa bisa nggak bisa gitu alasannya nah ini untuk terhubung ya ini saya pakai gateway ini router ini kemudian terhubung ke sini kemudian kalau aduh kemudian nanti paling nggak ada alasannya adalah karena masalah firewall atau keamanan. Jadi si router itu nggak ngebolehin kita buat ngakses routernya menggunakan protokol ICMP. Ada admin jaringan yang seperti itu. Nah ini contohnya ini nggak jalan kalau pakai Traceroute karena di router ini itu udah terpasang firewall itu sih. Jadi
alasannya adalah itu ya. Jadi yang udah kalian pelajarin ini kan udah banyak banget ya. Salah satunya perintah yang paling penting adalah trace route. Itu tadi buat ngecek gimana sih kita itu kalau mau buka Google lewatnya router mana aja. Nah, ini kan saya tadi nyontohin di sini ya, di PC saya. Coba sekarang kalau misal kalian nonton video ini pakai HP ya, atau pakai laptop, atau pakai komputer, tentunya kan kalian terhubung ke YouTube ya, buat nonton ini. Nah, silahkan cobain, karena terhubung ke internet, cobain kalian trace route ke Google, atau ke YouTube, atau ke Facebook, atau ke Instagram yang terserah kalian lah kemana, dan coba cek jejaknya itu kemana aja. Pastinya seru ya. Ya, itu tantangan buat kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang udah saya jelasin. Sebenarnya di Cisco Packet Tracer tadi saya udah menyinggung sedikit tentang routing dinamis, yaitu autonomous system. Itu dipakai buat apaan, dan BGP, apa beda BGP dan apa namanya OSPF, RIP, eh, IGRP dan lain sebagainya, banyak banget. Jadi intinya simpel aja gitu. Jadi itu aja untuk pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum.